memulai pelajaran hari ini. Kita berdoa mulai. Oke, baik, terima kasih Anda. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang kabel dengan kompetensi dasar 3/16 yaitu menelaah struktur kabel. Ini mau tanya nih, ada yang tahu nggak apa itu kabel? Ayo, dari mana itu Mas? Kabel itu cerita mengenai kehidupan senjata yang betul sekali. Berikan tepuk tangan untuk Mas. Oke, jadi kabel itu adalah cerita tentang kehidupan senjata yang perilakunya menyerupai manusia. Ada yang pernah baca kabel? Materi tentang cerita kabel, jadi silakan anak-anak memperhatikan dan juga menyimak isi materi cerita kabel yang disampaikan. Oke, baik, jadi itulah tayangan materi cerita kabel. Nah, di situ itu memuat materi tentang apa itu cerita kabel yang sebelumnya sudah kita bahas ya. Kemudian tujuan dari cerita kabel dan struktur kabel. Apakah semuanya menyimak video pembelajaran yang ditayangkan atau pada tidur nih? Iya. Oke, karena pada semuanya menyimak ya, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak. Jadi bagian bisa menjawab, Ibu akan memberikan 10 poin. Jadi angkat tangan kalian kalau bisa menjawab ya. Kita mulai langsung saja. Pertanyaan pertama, apa tujuan cerita kabel? Ya, silakan Anda. Cerita kabel itu untuk menyampaikan sampel pada pembaca. Oke, betul sekali. 10 poin untuk Anda. Jadi tujuan dari cerita kabel ini adalah untuk menyampaikan pesan oral kepada pembaca. Mengapa pesan oral kepada pembaca? Karena biasanya dalam cerita itu di akhirnya, di bagian akhir itu terdapat pesan oral yang disampaikan. Contohnya pada cerita hantu ini, misalnya ada tokoh yang pemarah, ya. Kemudian ada tokoh yang marah, atau ada tokoh yang merawat. Tapi akhirnya itu ada pesan oral bahwa kita tidak boleh serakah, kemudian kita tidak boleh pemarah, kita tidak boleh kemarahan. Nah, selanjutnya soal kedua, sebutkan struktur cerita kabel. Ya, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silakan Feby. Struktur dari cerita kabel ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi, dan yang terakhir ada kode itu. Ya, betul sekali. Kita ulangi apa tadi? Yang pertama, orientasi, komunikasi, resolusi, dan kode. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang disebut dengan orientasi? Ya, silakan Anda. Orientasi itu berupa pola dan tujuan maksudku. Ya, betul sekali. 10 poin untuk Kandina Jadi. Orientasi itu adalah masalah pokok, kemudian masa, sesi, dan juga waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa yang disebut dengan komunikasi? Komunikasi itu timbulnya masalah jika masalah sebentar. Betul sekali, 10 poin untuk komunikasi. Jadi, komunikasi
buku cerita fabel, kemudian buku cerita fabel dan buku fabel. Nah, selanjutnya kegiatan kita adalah menelaah buku cerita fabel pada teks fabel yang berjudul Singa dan Tikus. Jadi silakan anak-anak membentuk menjadi dua kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, kemudian ini kelompok 2. Untuk waktu pengerjaannya diberikan waktu selama 5 menit. Oke, waktunya sudah habis. Jadi setiap perwakilan kelompok itu 2 orang yang diperlukan untuk menyajikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Silakan akan cepat. Yang maju. Mulai dengan kelompok 1 ya. Waktu itu yang orientasi itu suatu ketika seekor singa tengah tertidur di hutan dengan monster kepalanya yang besar bertumpu pada kedua cakanya. Nah, tiba-tiba seekor tikus kecil yang pemalu tidak sengaja menghampirinya. Ini dilanjutkan dari rekan saya. Ada unsur komunikasi itu yang teksnya itu dengan ketakutan dan tergesa-gesa untuk melarikan diri, dia malah berlari melintasi turutan singa. Sontak akhirnya singa pun bangun karena ingin terasa gatal terutama dari tidurnya. Singa itu dengan marah meletakkan kakinya yang besar di atas kepala kecil itu. Ampun, ampuni aku, wahai singa, kata sang tikus yang malam itu. Tolong biarkan aku pergi dan suatu hari aku pasti akan membalas budimu. Singa itu lalu tertawa terbahak-bahak karena berpikir bahwa tikus itu tidak mungkin dapat membantunya. Memangnya makhluk sekecil kamu bisa bantu apa? Ucap singa sambil tertawa. Namun karena iba, singa akhirnya kita melepaskan itu. Terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Seperti yang sudah disampaikan, yang pertama itu resolusi. Beberapa hari kemudian, saat sedang mencintai bangsa di hutan, singa tersebut ternyata masuk ke dalam jebakan seorang pemburu. Dia tidak dapat membebaskan dirinya sendiri dan meraung karena marah. Tikus dengan segera mengetahui suara itu dan berhasil menemukan singa yang terperangkap di jaring pemburu. Sang tikus berlari ke arah satu paling besar yang mengikatnya. Dia menggerogotinya sampai terputus dan dengan segera singa itu dapat bebas. Kamu tertawa saat aku bilang aku akan membalas diri kamu, kata tikus. Sekarang kamu tahu kan bahwa tikus tidak akan membantu dan selanjutnya itu padaku. Jadi dengan apapun itu kebaikan, tetaplah kebaikan. Karena meskipun tampak penyakit kecil seperti itu, jika dibandingkan dengan singa, maka kebaikan itu tak akan pernah berujung sia-sia. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan lanjut kembali. Jadi itulah ya hasil dari telaah fabel yang berjudul Singa dan Tikus yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Jadi sepanjang pelajaran kita akan sudah berakhir, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan Putri. Jadi fabel itu adalah cerita mengenai kehidupan binatang yang perilaku itu menyerupai manusia.
Nah, cerita fabel itu bertujuan menyampaikan pesan moral pada pembacanya. Buku cerita fabel itu ada 4, yang namanya komunikasi, dan materi. Baik, terima kasih kepada Putri dan juga anak-anak itu semuanya harus dan siap dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak belajar satu teks tabel, kemudian olahan struktur teks tabel yang mulai dari orientasi, kemudian komunikasi, resolusi, dan modal. Kemudian begitu ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.